Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'alali kalimatillah. Tidak lain kita ini adalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran. Di mana bacaan kita ini supaya sampai kepada Iqra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah melalui panduan atau himpunan yang tersurat atau tertulis, kita bisa tahu ayat-ayat Allah yang sesungguhnya, yaitu tersirat atau terasa. Karena itu rasakanlah. Lalu di mana tersirat ini kadang sekilas pintas, setelah itu hilang. Apa maksudnya sekilas pintas setelah itu hilang? Ketika dibacakan di majelis pada saya rasanya, tapi hawar-hawar. Tahu arti hawar-hawar? Bebaya berasa mana? Lalu yang rasanya sedikit itu tadi lewat. Setelah diisi oleh rasa sangka, kamu pulang. Nah ini, kemudian yang utama sekali adalah rasakan wujud-wujud dan perhatikan. Pada malam hari ini akan kita ulang lagi pembahasan tentang baiat. Kita ulang baiat. Semua kembali kepada bubuhanmu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat bubuhanmu. Dan niat bubuhanmu hadir di majelisku ini sesuai seperti niat itulah yang kalian dapatkan benar. Kalau perkara baiat, banyak yang tahu kisah baiat lah. Ya. Tapi alhamdulillah dengan Al-Quran, baiat yang sesungguhnya bertolak belakang dengan baiat yang diolah-olah oleh manusia. Baiat yang sebenarnya adalah diri bubuhanmu yang membaiat diri ikam seorang buahnya, lain aku sebenarnya. Tegasih. Dan bubuhanmu jua yang akan membatalkannya. Camkan itu. Ketika dibacakan ayat Allah, pertama pasti masuk akal. Ketika masuk akal, benar aja akal pikirmu kan. Tapi ketika itu belum masuk ke dalam hati, belum bisa bubuhanmu beriman, taulah. Nah ini masuk akal sudah. Tapi ketika belum masuk ke dalam dada, ayat-ayat Allah tadi belum bisa bubuhanmu beriman. Makanya dibacakan terus ini, dibaca surat supaya berasa sirat. Rasa sirat itu di dalam dada, bukan di kepala. Camkan itu. Nah, sangat tahu Quran ini. Jadi Rasulullah itu sangat tahu. Jadi baiat yang sebenarnya adalah ikam seorang membaiat diri ikam. Lalu membaiat diri ikam dengan siapa bukannya? Ikam seorang yang membaiat diri ikam. Ikam membaiat diri ikam langsung dengan Rasulullah yang ada di ikam buahnya icam kan itu. Main-main gin Rasulullah tahu. Hang ya bayar. Lalu ketika ikam main-main buahnya, semua pelajaran yang ikam umpati kada dapat menolongmu, tahu lah. Coba rasakan bukti nyata. Di mana bukti nyatanya adalah tahu kalau bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Kada ada yang lain selain Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Tahu bahwa Allah yang hidup tunggal di alam semesta ini, ya kan? Tapi kenapa masih takutan? Nah, rasa takut itu tadi bisalah ilmu yang ikam hafali selama ini menolong ikam menghilangkan rasa takut yang ada di dalam dada tadi, bisalah. Kada bisa kan? Kalau cuma hafal buatnya percuma pelajaran ini ikam dapat.
Nah itu. Lalu diulang-ulang itu supaya dapat rasanya. Ketika dapat rasanya, rasa itu yang menolong Ikam sebelum Ikam minta tolong. Tegas sih. Kenapa? Karena rasa itu tadilah yang membuat jiwa yang tenang. Tanpa Ikam olah-olah tenang itu. Ada yang bisa olah tenang, ingat ya. Nah, rasakan itu. Lalu jangan berlepas. Karena yang membeat diri bubuhanmu adalah diri bubuhanmu seorang. Ayo tentang beat ada pertanyaan? Kalau Bang ada kebingungan di mana? Setiap ayat dibacakan sebenarnya bila Ikam dapat rasanya, Ikam sudah dibeat oleh Rasulullah dengan rasa itu. Renungkan. Beruntung bubuhanmu nah bila dapat ketika ayat dibacakan lalu kubunyikan dengan rasa dan Ikam merasakan rasanya, maka di saat Ikam merasakan rasanya, itu rasa Rasulullah di Ikam buahnya yang membeat Ikam sebagai umatnya. Coba. Ya ini. Lalu ingati lagi. Sedikit Ikam ada keraguan, maka di saat itu batal pembeatan diri Ikam. Jadi ada beberapa sebenarnya bagian-bagian yang luar biasa. Di mana ketika bersama awan guru buannya Ikam kan sanggup, ingat ya. Sangguplah Ikam menjaga supaya Ikam jangan batal beat Ikam. Sangguplah. Nah ini, sangguplah. Nah ini. Sedangkan Ikam yang seminggu sekali aja bertemu aku, bisa-bisa Ikam batalkan beat tadi dengan sangka yang buruk kepadaku. Coba. Halus kalau. Nah kayak itu sebenarnya. Kecuali Ikam bisa melihat siapa yang berlaku padaku ini. Apakah manusia yang saat ini yang berkelakuan? Bila manusia yang berkelakuan, bisa Ikam salahkan. Tapi menurut Allah Ta'ala nambah kelakuan. Fa'alu lima yurid. Siapa yang menyalahkan berarti ingkar kepada pinandu Allah Ta'ala. Apa Ikam? Nah, halus kalau di sana. Kayak itu belajar. Jadi pembeatan Ikam itu Ikam seorang mengikuti. Makanya setiap ayat dibacakan, pernahlah aku menyuruh bubuhanmu untuk percaya, kadang-kadang. Karena apa? Karena ketika aku menyuruh bubuhanmu untuk percaya, Ikam percaya ketika ada aku bubuhannya di belakangku, parai, ya kan? Tapi ketika Ikam merasakan kebenaran itu, walaupun aku kada ada peparak Ikam nih, si gondrong nih kada ada, tetap rasanya dengan Ikam. Kayak itu. Dua sisi luar biasa. Nah itu jalannya tuh. Lalu setiap kali kita majelis itu bubuhanmu diangkat. Diangkat ke derajat yang lebih tinggi. Nah kayak itu caranya. Di mana derajat itu tadi diangkat? Coba ada merasalah. Ketika bubuhanmu hari-hari selalu diperbudak oleh hawa nafsu, binatang, apa lagi? Diangkat Ikam tuh supaya jangan jadi binatang, tau nggak? Itu benar nih. Binatang tuh nafsu aja kalau. Diangkat bubuhanmu. Diangkat daripada itu. Makanya di nafsu, binatang tuh bernafsu karena bakal lah lebus. Malaikat itu berakal, tapi kan bernafsu. Iya, lihat. Kenapa burak itu binatang? Burak itu binatang lah. Bertubuhkan binatang, maksudnya sadar kalau sudah ada. Ini bukan yang aku sampaikan baru kada. Ini sebagai dasar pengenalan diri. Binatang lah dari leher ke bawah nih. Ya, binatang. Ini nafsu aja buahnya. Nah, kayak ini. Malaikat berakal, akal di sini. Nah, ini. Gila akal, nafsu. Lalu manusia berpikir. Gimana dia? Akal, nafsu. Manusia berpikir. Ini ingat deh. Di mana akal itu tadi?
Akal itu adalah alam roh, alam malakut, alam malaikat. Malaikat itu berakal, tapi dia kan berpikir. Nah lihat tiba di ikam semuaan. Oh iyalah. Nah lalu ketika ikam berpikir, maka manusia lah ikam, timbullah waswisu fi sudurinas, timbul sangka di hati. Ya ini. Nah ini. Sedangkan nafsu di tubuh. Nah lihat. Lalu di nafsu ini tadi, nah kata tubuh lah. Kata tubuh pikirnya jadinya, ingat deh. Nah pikir. Oh pikir ya, akal malaikat berakalnya. Nah makanya malaikat taat. Jadi kalau ikam nak taat, bukannya ikam di makam akal. Tapi akal tanpa ilmu bodoh, taat dengan kebodohan pulang. Gimana nanti kurang apa penjelasan? Nah nih digunanya ayat Allah dibacakan, masuk akal bujur, sudah masuk akal, jangan bertahan di situ. Masuk akal, kau rasakan pulang supaya masuk ke dalam dadamu. Maka disinilah berdiri iman untuk mencari kenyataan diri. Nah. Tapi ke situ. Itu rumusnya. Luar biasa. Coba buka surah Al-Baqarah. Ayatnya 285. Dibaca surat, rasakan sirat. Bila belum dapat rasanya jangan bakal keras. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Stop. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Dapat rasa apa bukuanmu? Artinya sih rugi kamu kan dapat rasa aja. Alhamdulillah selama ini dengan Al-Quran ini kan ada bahasa di mana yang kurang jelas kan ada kan? Rasul Muhammad, siapakah Rasul Muhammad? Rasa Allah, Rasulullah, rasa hidup. Wah, gila rasa hidup. Siapakah Muhammad itu? Ya roh, ya napas bubuhanmu. Kemana kamu mencari buahnya? Alasan apa kita tahu? Alasan apa? Kita ada kan? Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan. Ditiupkan roh itu buahnya. Diturunkan kepadamu. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Karena Al-Quran lah itu dari Tuhanmu. Nah, lalu rasakan Rasul Muhammad tadi, imannya Rasul Muhammad itu. Nah inilah beat tadi. Demikian pula orang-orang yang beriman, detik ya Kak? Ya. Nah kalau bujur ikam beriman, kau rasakan rasa Rasul Muhammad. Kau lihat di ayat itu. Ulangi ayat itu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Iya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Nah, demikian pula orang-orang yang beriman. Hanya tahu kita beriman apa belum. Kasih itu ya. Titik lah itu. Ya. Teruskan. Semua beriman kepada Allah. Stop. Semua beriman kepada Allah. Seperti apakah yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah? Makanya beriman kepada Allah ini melalui 4 jalan. Pertama, beriman kepada Allah menurut akal pikir. Bila dipadahkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak Tuhan melainkan Dia yang hidup. Tahu aja akal pikir ya. Ketika tahu bahwa Allah yang hidup, ikam belum pada wujudnya. Belum pada wujudnya. Tahu Allah yang hidup, ya, tapi masih ada akuanmu di situ, ya kan? Kau belum lebur panah kepada wujud hidup itu sendiri, ingat ya? Itu. Lalu masuk lagi ke dalam beriman kepada Allah atau makrifat. Makrifat menurut akal pikir beda banyak. Ini. Lalu yang banyak guguran di majelisku orang-orang yang makrifat menurut akal pikir. Kada makrifat manusia itu adalah beriman gini balong. Di mana datang iman masih di kepala. Lihat nih dengan ayat kurang apa setiap kali dibunyikan terus. Jangan dihafal bukannya lah. Kau kada bakal beriman bila hafal aja.
Ingat ya, kada bakal beriman kalau hafal aja. Kenapa? Kada sedikit contoh catatan hibah beriman kada. Kenapa? Karena dihafal. Apalagi tak tinggal di buku catatan, udah kada dibuka parai. Aku selalu menunjukkan, kau rasakan supaya ikam rasanya kada bakal tertinggal kan? Kalau di buku tertinggal banyak, tapi mun ikam rasanya kemanapun, kada mungkin tertinggal mun. Kayak apa coba? Ini, kayak itu. Tuh, makrifat menurut akal fikir. Makanya bilang kepada Kanda, Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup. Jadi yang hidup atau disebut hayat itu, itulah Allah. Oh iyalah, makrifat berarti kami mengenal, ya mengenal menurut akal pikir. Itu. Jadi makrifat itu tadi, makrifat ikam masih belum makrifat Allah. Oh berarti makrifat, iya makrifat ikam. Makanya yang ditemukan ini ma'rifatullah, jangan ma'rifat kita. Nah gitu aja. Hanya ikam tahu pada kesimpulannya yang mengenal Allah adalah Allah itu sendiri. Nah kayak itu. Bila Allah itu sendiri, mana ikam? Nah, apakah ikam tadi hilang? Kada hilang buatnya. Ikam tadi tetap ada, tapi adanya ikam doang, adanya Allah. Kurang apa penjelasan? Coba. Kalau bang gak dijelas, gimana gak dijelasnya? Nah, kayak itu caranya. Iya kan? Kalau bahasa yang hilang bisa berganti-gantian kan lucu. Berarti asalnya dua lah, baru satu. Kada, tetap satu. Hidup tuh tetap satu. Cuma ketika ada akuanmu di situ, maka kada mutlak, kada yang sebenar-benarnya ma'rifatullah, masih ma'rifat ikam, ya kan? Nah, makanya ketika ma'rifat ikam, bujur lagi saja pelajarannya ma'rifat ikam. Nah, tapi paling harap penakutanmu, paling harap ingkar kepada Allah pulang, ya kan? Karena namanya ingkari, paling harap kafirnya. Kayak apa kita, anak pas? Ini. Nah, maka dari itulah, tahulah bubuhanmu, musuh utama bubuhanmu adalah pikiranmu sendiri. Musuh utama bubuhanmu adalah pikiranmu sendiri. Sanggupkah bubuhanmu mendiamkan akal tadi supaya jangan berpikir? Akal itu tadi jadi ilmu kan? Nah karena itulah dibacakan ayat-ayat Allah supaya tajri ilmu di akal ya. Amun akal tuh tajri ilmu, akal tuh tahu kalau tempiling akal ikam berpikir. Bungulnya kan sudah tahu berpikir. Ya kan? Apa sebab inya berpikir dan sebabnya inya berpikir, inya tahu kisah warna. Tahu kisah aja lah. Nah, akal ini tadi belum nyata tajri ilmu tapi sok tahu. Buntah. Ini merasa tahu kena tamat, aku kan udah memaksa 4. Kenapa? Karena kembali kepada innamal a'malu binniyat bubuhanmu. Ayo kembali kepada niat bubuhanmu. Ke situ aja. Maka ketahuilah Al-Quran adalah penyesalan bagi orang-orang yang ingkar. Kenapa maka penyesalan? Ketika dihadapkan pada kenyataan, ayat yang pernah dibunyikan, yang pernah bubuhanmu dengar, mencatok ke ikam. Kenapa ikam semalam kada digali terus? Aku kira dapat belum. Ya bayo. Ke situ ya. Belum. Jadi yang sebenarnya ayat itu jangan ada lagi kita dua oleh ikam. Ikam jangan pernah berdua dengan ayat, tapi ikamlah ayatnya, pahamlah? Amun ikam ayatnya, pertanyaannya, ikam tamat lah. Amun ikam tamat berarti ikam lain ayatnya berarti. Tapi ketika ikam adalah ayatnya, maka watamat kalimatur rabbuka
dan telah disempurnakan kalimat Tuhan engkau. Tamatnya itu sempurna kalam, kalimat tadi dikam. Itu. Nah ini. Lalu kayak apa yang disempurnakan? Yang disempurnakan itu setiap ayat dibacakan, ikamlah rasanya. Bahkan ketika dibaca surat, ikam tahu. Kalau bujur ikam rasa Quran, ikam tahu. Sirat Quran tuh yang tahu apa bunyi surat. Dia kata, ini ke situ. Tuntunannya bukan dia, ada banyak. Ikam disuruh taat saja. Pertama, berimanlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Bila beriman kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Kenapa? Karena yang membatalkan ikam beriman kepada Allah ketika ikam kada taat dengan Rasulullah. Jadi di saat taatnya kepada Rasulullah itulah pembuktian pendirian iman hubunganmu kepada Allah. Coba, ikam beriman, aku beriman kepada Allah yang hidup ya. Tapi kenapa ingkar dengan rasanya? Ketika ingkar dengan rasanya si hidup itu tadi sama ingkar dengan Allah yang hidup, bisa kada? Nah sebenarnya di situ. Lalu bila rasa Allah yang hidup itu nyata rasa Allah yang hidup. Nyatanya rasa Allah yang hidup itu, yang menyatakan itu wujudnya. Kau jangan mencari wujudnya lagi. Ayo. Coba rasakan bang. Rasakan lah mulai bulu kulit sampai sumsum. Nyata rasa hidup. Mana jat wujudnya? Nah ini wujudnya lah. Nah menyatakan. Hai. Itu makanya Muhammad ikam yang menyatakan adanya aku hidup. Coba orang apa? Makanya itulah ikam yang menyatakan adanya aku. Coba lihat di mana nah. Ini bila bubuhanmu masih terpandang si gondrong buahnya masih memandang manusia. Ikam kan melihat aku tuh bisa di manusia, aku bisa Rasulullah, aku bisa malaikat. Ada benar dulu ikam. Kenapa sebenarnya itu ikam semua? Ulangi ayat ini. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Ya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Ya. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Stop. Nah, sudah beriman kepada Allah. Pembuktian ikam beriman kepada Allah. Sudah pecahlah 10 malaikat diikat satu persatu. Kenapa maka dipecah dulu? Karena ikam tidak akan tahu malaikat itu memang satu, tapi kamu harus tahu 10 itu maknanya apa. Nah, 10 itu maknanya apa? Maka himpunlah 10 malaikat. Karena di lain ini kamu mencari di mana surga, malaikat Ridwan, di mana neraka, malaikat Malik. Di ikam gelap, peneraka apa ikam jualan maulah. Ada orang. Nah kayak itu. Nah, kayak itu caranya. Oh iyalah, makanya paling nyaman menyambar beriman kepada malaikat-malaikatnya. Tuh kenapa malaikatnya 2 kali menyebutnya malaikat-malaikatnya. Nah, ke situ buahnya. Jadi pembuktian beriman kepada Allah, ya beriman pada malaikat. Bila beriman pada malaikat, kau beriman kepada Allah. Ya kan? Nah, lalu aku kan membawa bubuhanmu untuk hafal, tapi aku menunjukkan supaya ikam paham. Lalu aku kan bisa memberi paham. Dan paham itu beruntunglah orang yang dapat paham. Nah, kenapa? Karena bila dapat paham, ikam pun kan sanggup menjelaskan paham ikam ke orang lain. Itu caranya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Nah, disinilah buahnya malaikat-malaikatnya tadi. Di mana Jibril adalah kalam Allah. Kalam Allah. Nah berdialoglah rasa Allah tadi dengan kalamnya sendiri. Ikam dialog itu. Ini kisah aja belum baca Nabi Muhammad. Kenapa kisah kayak itu? Rasulullah diikam kan tahu lah. Ya seorang muntah. Dari situ ya.
Maka ketahuilah bahwa Muhammad imamnya para malaikat. Bila nyata diri Muhammad, maka malaikat itu makmumnya benar. Nah, ke situ. Lalu Muhammad adalah penghulu para wali Allah. Nah, ingat di Muhammad saja, enggak? Ya, ke situ. Lalu banyak macamnya. Ada wali ini, wali ini. Makanya udah penghulu segala wali Muhammad. Bila ada bertemuan Muhammad wala. Ingat biar harap kisah wali ada bertemuan Muhammad walau. Itulah udah biasanya. Ayo. Lalu sudah bertemuan muka nakir lah. Kalau dengan akal pikir kan pasti menjawab, kan belum mati. Nah ini, lalu sudah dijelaskan kalau semua ini bahwa alam kubur bubuhanmu adalah hati. Sudahlah bubuhanmu bangkit dari alam kubur. Sudahkah bubuhanmu keluar daripada alam hatimu sendiri? Karena sebelum kamu jujur keluar dari alam hatimu, kau akan selalu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka disitulah ketetapan siksa kubur. Makanya jangan dikubur ikam, jangan bertahan di alam kubur, tersiksa atau siksa kubur kan. Karena mudah kalau, tapi kamu tahulah kasih sayang Allah yang selalu membacakan ayat-ayatnya. Ikam setiap detik Allah itu mengangkat ikam si Rasulullah tuh. Si Rasulullah tuh nah. Rasulullah anak Abul Arwah, roh yang keluar masuk dan turun naik itu sebenarnya menyelamatkan rasa bubuhanmu daripada azab siksa kuburmu. Udah umpat kena. Kadang ada mau umpat bertahan di hati dengan ego dan sombongnya manusia, ya kan? Kayak itu. Apalagi lekas kesinggung anakku jadi kan pangit, bemat, cucul banget. Lalu umat kejam lah kadang. Kenapa? Karena cuculanku itu untuk menyelamatkan ikam daripada ikam berkekalan di dalam siksa. Aku mana? Lalu lihat dipulang asal cucul lah Quran tuh ada kan? Makanya jangan salah aja di cuculnya pang. Ini kasih itu aja. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Teruskan. Kitab-kitabnya. Stop. Nah, beriman kepada kitab-kitabnya. Kada akan nyata bubuhanmu beriman kepada kitab-kitabnya kalau masih bubuhanmu masih di tubuh dan hati badai. Kenapa? Karena 4 kitab Allah. Di mana Taurat batang tubuh, di mana hati adalah Jabur, di mana roh bubuhanmu adalah Injil dan hayat adalah Al-Qur'annya. Dapatkah sudah sampai ke situ? Nah ini lah. Kenapa dibunyikan kayak ini? Supaya bubuhanmu jangan pindah tenang-tenang saja, belum dapat apa-apa udah tenang. Ya kan? Nah lalu apa maksudnya? Maksud Allah itu tahulah dibunyikan kayak ini supaya ada kemauanmu. Kenapa? Karena ayat Allah itu sudah ada padamu, tapi ketika ikam kada ada kemauan buatnya, kada berasa, padahal sudah nyata di ikam. Benar? Dibunyikan kayak ini supaya ada kemauan. Jangan terlena oleh persangkaan. Halus kalau di mana terlena oleh persangkaan? Dapat tai sudah. Aku kan hafal ayat bahaya. Belum ya, belum. Oh. Dapat apa? Dapat hafal. Kada jadi apa-apa. Bagusnya dituntut. Bahasanya di alam kubur itu bibir kita dikunci.
Nah sekarang hafalanmu ya banyak menjawab. Aduh, ada badan. Lalu nak menjawab amalan. Sekarang sudah kau amalkan kan ayat Quran. Nah itu seperti apa mengamalkannya? Mengamalkannya setiap dibunyikan ayat berasalah siratnya. Nah rasa sirat, rasa hidup, rasa roh tadi kalau engkau bergerak di ikam, kada pagat amal itu siang dan malam, kurang apa ikam? Pada mengamalkan. Amun kada amal roh tadi kau bergerak lama angkat penggeran. Ayo apa? Nah habis kalau bertahan, ilah apa? Nong kena berserumput ga? Mun kada roh kau lah bergerak, kau lah jadi amal. Kada amal Quran lah do. Apa? Ayo. Nah, ke situ. Itu mengamalkan Quran. Lalu jadikan pendirian. Siapa yang mengamalkan Quran jadi pendirian. Maka ketahuilah, rasanya Al-Quran itu yang menolong ikam sebelum ikam minta tolong. Diulangi aja pulang. Kenapa? Sebenarnya pertolongan Allah itu sudah nyata. Cuma ikam kada heran-heran. Jangan sawat ikam berkuriak minta tolong ke Allah lah. Kau kira Allah kada tahu? Kau harus berkuriak ke Allah. Ya Allah tolong ijar. Allah sudah kutolong. Bungol. Memang gaya lucunya ada memang. Tapi rasa akan padipan dari itu. Sungguh terlalu kita ini. Coba. Nah sebenarnya sudah kutolong. Ya Allah cuma ikam kada heran-heran dengan pertolonganku. Maka ikam usaha seorang. Akhirnya ikam nang uyuh. Wah. Ini harusnya ikan pertolongan ku ikan sopore nyaman tuh di situ, luar biasa. Nah ini kan sudah 4 kitab tuh secara keilmuan tahu hubungannya, ya. Lalu kada sempurna hubunganmu walaupun tahu 4 kitab yang kupadakan tadi, kada sempurna sebelum himpun di Al-Quran. Kan tahu ini Jabur batang tubuh, batang tubuh ini Taurat, hati Jabur, lalu nonton naik ini roh ini Isa Rohullah ini Injil, tahu kan? Ya, lalu Al-Quran adalah wujud zat hayat, ya kan? Hafal kelak, ya. Kan sempurna bukannya emang hafal aja, ada itu. Ini makanya kalau bukan Al-Quran tadi himpun, aku pikir paham yang mana Taurat, Jabur, Injil. Tapi ketika di Al-Quran barulah tahu kita. Nah, coba ikam silahkan bawa rasakan akal pikirmu. Benar apa kada? Surah 42 ayat 52. Karena kita bukti pulang ini. Surah 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu perintah kami. Al-Quran, roh Al-Quran lah. Iya. Nah, coba Injil itu rohnya Al-Quran. Nah, Al-Qurannya yang mana? Nah, demikianlah kami wahyukan kepadamu roh Al-Quran. Jadi ditiupkan itu roh Al-Quran lah. Iya. Al-Qurannya yang mana? Nah ini. Bisalah Al-Quran dengan rohnya berpisah. Nah inilah jalan pemahamannya. Makanya roh Al-Quran. Bila nyata roh Al-Quran, ya, maka Al-Qurannya tuh iya yang hidupnya itu. Ya apalagi ditiupkan roh bernapas ya lah. Nah maulah gerak napas inilah Qurannya. Nah ini, lalu rohku ujar Quran. Nah makanya Quran itu Allah Ta'ala itu kan naik. Beriman kepada Allah, kada beriman on Quran, pangerampok. Quran kan kalam Allah. Nah sekarang Allah itu kalam mulai jauh kah? Coba. Al-Quran itu kalam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman di mana? Lain mikrofon di sini berkabel di speaker sana berbunyi suaraku. Berjauh berarti anakku berpisah leh. Iya. Tapi pun kamu pintar kurang menelusuri, pasti kamu tahu tuh datang di mana asal suara tadi.
Itu, paham? Kayak itu caranya. Nah, roh Al-Quran aja. Bagus itu. Lalu ini aja sudah. Mana dulunya hidup on bernapas? Hidup. Berarti hidup itulah Qurannya. Bernapas itulah rohnya Al-Quran, ya kan? Nah, nyamannya. Kalau percaya ikan jagai anak lahir oleh hati pakai bernapas, tapi hidup. Mau? Oh ya itu, pokoknya Bu Ina iya kan aja. Kayak bandar lumpur Quran melihat. Nah kayak itu. Lalu ketika pulang tubuh ini kena bernapas, jangan kau anggap mati. Kadang orang tuh bernapasnya tapi mati. Itu yang parah dok. Nah ini. Yang orang takutan mati itu pemati duluan bungul dok. Itu aja. Gitu. Tapi ketika ini kena bernapas buahnya, hayat tetap ada. Karena bila ikam adalah kenyataan wujud. Karena berdua kalau, makanya jangan duakan aku. Bila ikam lain aku mati lah, kan? Itu ya, itu benar. Ke situ jalurnya itulah nyata. Ulangi ayat ini. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Ya. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Stop. Rasakan rasanya buahnya, supaya rasa syukur ada. Sebelumnya bubuhanmu udah tahu kan? Ya. Yang mana kitab Quran? Ya. Setelah tahu bang dia baik. Apa sebatas tahu, kesan hafalan, kesan berkisah, ada kan? Oh tahu Al-Quran adalah roh. Kalau sebatas itu buahnya, bagaikan ikan ku beri makanan tapi dikulum aja begitu di luar. Jadi apa? Nah siapa mau ulu-ulu ikan seorang ulu-ulu diri ikan. Padahal itu diberikan untuk ikan. Nah coba. Ayo coba rasakan lah. Ini aja, jangan berpikir kau rasakan. Bila kada benar, kau padahal kada benar. Sebelumnya bubuhanmu kada tahu bahwa roh itu Quran kan? Iya. Setelah tahu jadi apa roh tadi? Apa sebatas tahu aja? Kalau sebatas tahu aja buahnya, ikam tetap lain Quran. Coba rasakan, bunyi kada? Nah, lalu kayak apa supaya nyata? Supaya nyata kau rasakan, bang ditiupkan roh jadi ikam. Berasa roh mendengar, melihat, dan hati berasa sekujur tubuh ya kawalan Quran lah. Itu maksudnya. Kamu cuma apa? Kau ingkar dalam Quran tadi. Semakin dipadai sebenarnya semakin ingkar manusia deh. Kenapa? Karena semakin dipadai, pertama dulu keingkaran. Bila ikam sebatas tahu, ingkar tuh. Oh tahu aja sudah, ingkar. Berarti ikam lain kah? Itu. Lalu jadikan pendirian, maka ikam kan ingkar dengan diri, berdiri Quran, ikamlah Qurannya. Nah, bila sudah berdiri Quran, ikamlah Qurannya, ya. Roya dihina itu Bapak, tapi jangan Quran dihina. Kayak itu contohnya. Kenapa? Yang ada Quran. Ini kada, mau disambar karena seorang tersinggung. Ketika Quran diingkari, tertawa, bungol, ya kan? Lain Quran kan? Nah, harus kalau. Nah, makanya buahnya, kau silahkan aja dengan yang lainnya, tapi jangan kau ingkari Quran. Bila kau ingkari Quran, aku marah benar. Itu aja sudah. Padahal aku kan ada untungnya. Karena ada untungnya lah, aku juga akan mengambil keuntungan di situ kok. Aku udah pernah rugi biar ingkar bertahan. Oh. Coba pahami itu. Nah ini makanya tahu ya dengan ceramah Nabi Muhammad itu biar dihina, padakan kada sekolah, dipadakan bungol, sini tersenyum, ya kan? Kenapa? Tapi jangan coba-coba menghina agamanya, kan gitu. Nah, yang kada mengerti agama boleh sambil Islam, Allahu Akbar. Kamu agamanya kan sudah benar Allahu Akbar.
Nah, ini kan lucu. Siapa gerak agama itu diri gila? Nah, itu maksudnya. Kenapa? Karena Sidin itu penegasan menunjukkan bahwa pendirian Al-Quran, pendirian Tauhid adalah hak. Maka bila nyata yang hak, apapun kebatilan adalah musuhku. Nah, siapapun dia, yang namanya kebatilan adalah musuhku, walaupun orang tuaku sendiri. Nah kayak itu ya. Bahkan aku harus bisa membawa orang tuaku bertauhid, bukan aku umpat. Kayak itu kan. Nah itu. Nah disinilah pendirian tadi. Kamu hafal aja, adalah kan happy. Kurang tahu padahal. Karena rasa manusia dari zaman pebila pun tetap zamannya Al-Quran nih. Kau lain roh, nah ada. Hamba saja mulai pebila, kata tetap roh lah. Kayak itu caranya, roh itu sangat tahu sekali dia. Beda kisah aja padahal itu wae lakonnya, ya kan? Sebelumnya dari situ. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Ya. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Nah, buahnya. Bila sudah tahu kenyataan Al-Quran tadi adalah roh bubuhan, jangan sebatas itu. Kenapa? Kalau ada roh adalah ikam balik. Berarti ikamlah Qur'annya. Maka ketika ikamlah Qur'annya, ikam bertemuan awan cahaya Nur Muhammad. Oh situ kan Nur Muhammad. Itu Nur Muhammad lah. Kau ingkari kadap ikam nak kadap. Mau? Ingkari ya kadap. Ingkari ya kadap berpikir kau isuk nak kayak apa. Tapi bilanya Nur. Ada yang kena kelihatan. Wah itu ya. Beda kan? Kenapa? Bila kamu ingkari, kamu membuli ke akal pikir. Mikir akal isok, apalagi masa depan. Kemarahan kayaknya lah. Padahal ini mana gasi buatmu. Rugi kamu gak dapat. Nah, ke situ buatnya. Sebenarnya itu tuntunannya. Nah, kayak apa? Ke situ, buka surah Al-Maidah. Surah kelima, ayatnya 66. Surah kelima ayat 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, Ya. niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Luar biasa. Kau lihat itulah. Kada ada takutan kelaparan, kada ada takutan kada ada rezeki, pang bungolo. Apa? Allah tuh tahu kan kapan dia menjelaskan ayatnya, ya kan? Nah, kenapa maka kayak itu? Aku pun kada tahu ayat yang malam ini bakal dibacakan ayat mana aja. Tapi ketika ditegasinya berarti bubuhanmu sudah dapat artinya. Karena lihat ya, bubuhanmu yang lawas seperti aku. Dulu kada setegas ini aku pandil. Kenapa? Karena lagi pertama aku masih mengenalkan ayat-ayatnya. Berikutnya sudah dikenalkan ayat-ayatnya. Aku catok supaya jadi pendirian bubuhanmu, tahulah. Makanya ukurannya berapi-api, ha? Kesan siapa? Kesan ikam. Nah, lalu jangan berharap minta catok terus. Kenapa? Ikam seorang tegasi, bang pendirian tadi sebagaimana aku contohkan. Karena aku catok cuma 2 jam aja, nah ibarat bahasa catokan itu pun titik-titik ayat. Berikutnya ikam seorang melonggarinya, nah semingguan, 2 minggu pulang. Kita kan tahu, ya memang tahu bang, karena ada yang majelis. Mengejar orang palai mau apa ikam? Mau apa? Ini aku mengejar Allah palai, aku kena dan aku sambat pandai. Lain.
itu. Karena pun aku timbul hendak menyambat hidup berarti masih gondrong nedo. Ini kayak itu pas jantakannya. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Ya kan? Nah, itu buahnya. Penyambatnya mana Allah tuh tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Allah tuh berdiri sendiri tunggal kala. Ya. Nah ini syarat pula, nggak ada suratnya ya. Tapi dari surat tadi menunjukkan syaratnya. Kalau Allah tuh hidup berdiri sendiri tunggal ya. Mungkinkah Allah tuh membiarkan kelaparan? Nah, kan pengasih penyayang berarti. Maka setiap yang hidup dengan rezekinya, coba pahami, si hidup itu sendiri yang dengan rezekinya, hidup Allah Ta'ala. Turun naik apa ya kan? Lihat banyak yang bungol, bila bini hamil abut pula kayak pakai memberi makan, kayaknya aja memberi makan, apa ya kan? Itu nah. Padahal ini lahir dengan rezekinya luar biasa. Tapi yang lawas bersama aku akan tahu tuh. Ayat-ayat Allah dibacakan, selalu dibuktikan. Asal jangan berlepas. Jangan keraguan ada. Bila keraguan ada, ikam membatalkan baiatan ikam seorang. Luar biasa. Ayo, itu ya. Lalu Allah tuh tahu buahnya. Kalau kiraan majelis taklim ini berjalan kayak ini mas sia-sia, ampihan kita. Kalau bang, ulun kan lawas 4 sidin sudah banyak 2 tahun di ayat. Belum jarang, makanya masih ada majelis taklim. Kok ini berarti belum? Cukup aja sudah. Ikam seorang yang membatasi. Ingat itu. Karena Allah tahu bila ikam itu cukup sudah, maka majelisku akan hilang. Aku gak ada memajelis lagi banyak. Aku suruh ikam amalkan masing-masing. Udah kesemuaan dikumpulkan ikam. Nah, karena tahu hubungan ikam belum dapat, belum disempurnakan. Wa tamat kalimat rabbuka. Ini maka situ. Kenapa? Karena kalau cuma hafal dapat apa? Nah, ini makanya dibunyikan. Kalau bahasa dipandirakan, ujar Allah padahakanlah kepada umat, pada hubungannya tuh. Mun cuma hafal kada dapat apa-apa. Benar ujar Rasulullah. Benar dah. Ini yang mau pandir lah. Sangat tahu rasa itu. Enggak kepada kada. Apa? Kan. Kasih itu aja. Lalu selama napas masih turun naik, masih keluar masuk, di saat itu sebenarnya dikumpulkan ayat tadi. Maka bila dikumpulkan, maka pas innalillahi wa inna ilaihi rajiun berkimu. Ini belum apaan tamat. Aduh. Coba. Ini aja, mun tamat ngaji Quran, ikam hampir bernapas apa enggak? Ini namanya bacaannya. Kau ditiupkan roh Al-Quran tuh masih dibacakan berarti kayak ikam. Kemana pikir? Hampir bernapas. Apa? Ya kalau kasih itu buatnya. Lalu memberatkankah majelis ini? Kada kan? Adalah bersyarat kada kan? Sedangkan kada bersyarat aja ikam ngalih. Tapi yang anehnya nang bersyarat itu ini mau. Buntat. Ya, nang bersyarat itu ini mau dibunguli akun. Syaratnya satu aja, kalau nak masuk Islam jangan bungul. Makanya Siddiq amanah tabligh patona, pengikut Muhammad hartatona. Kalau bungul bang, kawalah ke dompet Abu Jahal. Coba bang kawalah kada.
Ulun kan umpat Abu Jahal bang, tapi bungol. Apa awan Abu Jahal kau? Hai ngol. Coba bang. Nah ini. Maka bila ikam bungol buahnya maka rasa Abu Jahal saya kungan ikam juga dah. Maka kan dikumpulkan orang Abu Jahal di mana? Anda ke Abu Jahal itu tidak. Apa mahayal? Kan. Tapi orang dah ke surga. Aduh, surga itu pada isinya kalian orang bungol. Ya kan? Nah kayak itu. Lalu kalau ada bungol kayak apa? Pintarlah. Tetap dipintar pun tetap bungol juga. Kok bisa kayak itu? Makanya tadi patonah maka ada pintar. Dapat membedakan? Ke sekolah tinggi-tinggi, paling pintar pandir. Patonah itu sebenarnya kau menemukan sesuatu yang dimana akal pikirmu kada sanggup memikirkannya, tapi kau menemukan kebenaran di situ. Disitulah duduknya Rasulullah. Makanya dia hendak Allah tuh katanya asal anda Nabi Muhammad itu ada sekolah lah adalah. Tapi kenapa patonah? Cari patonah cerdik itu yang ada di sekolahan andaknya itu nah. Karena mau di sekolahan pembualan orang. Tapi mau patonah tadi aku kan kau berbual ke siapa? Karena itu aku kan dapat menjapainya, menjangkaunya kecuali hidayah dari Allah. Coba jamkan itu. Kayak mana sombong kan? Nah, itu caranya. Tapi orang sekolah tinggi-tinggi, bentang-bentang, ini mana nih, hadra maut, itu pas hadra apa kayak membualan, ada apa kita? Nah gitu, kita caranya. Niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Teruskan. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Ya. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Lihat ayat. Lihat. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur. Jujur yang sebenarnya jujur dengan diri sendiri bukannya. Karena kau tidak bisa jujur kepada orang lain. Sejujur-jujurnya dengan orang lain paling ucapan kan? Tapi kalau jujur dengan diri sendiri itu tanpa ucapan tapi kenyataan. Ya makanya bila kata-kata jujur itu kepada diri sendiri. Bila jujur kepada diri sendiri maka taatilah rasamu. Nah itu jujur dan taat. Lalu kawalah ikam berdusta on diri sendiri banyak. Nah karena itulah disitulah letak kejujuran yang sejati. Namun orang lain bisa ada yang tutupi supan, ya kan? Iya jagain. Nah, tapi on diri sendiri ada yang tersembunyi kan? Tapi kenapa kada jujur dengan diri sendiri? Buntak. Itu. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat sedikit kalah. Lalu lanjutannya dan banyak. Lihat nih dan banyak. Di antara mereka yang sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, sesuai buahnya. Kenapa? Tanpa ikut menemukan hakikat hidup di dalam dusta. Dosa itu dusta banyak. Kawalah jangan berdusta. Nah, makanya jujur dengan diri sendiri, jujur, barulah dikatakan taat. Kawalah jangan berdusta. Orang hakikat yang sebenarnya tiada dusta di antara kita, karena ada antara bagi kita. Kamu jangan bagusnya kata-kataku pun lah. Midan tak gitu. Karena dikira kayak lagu lain. Kenapa? Karena kesimpulan pelajaran ini hapus. Himpunnya di takbiratul ikhram buatnya. Makanya kenapa yang ditanya tentang amal perbuatan sholat, yang lain kada ditanya. Bila sempurna sholatmu maka sempurnalah pekerjaan yang lain. Kenapa di sholat itu semua dihimpunkan?
Lalu yang manakah yang sholat itu diikam? Alhamdulillah, ayat demi ayat dibacakan. Di mana sholat yang sebenarnya? Makomnya di takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Nah ini. Lalu di takbiratul ihram itulah qauli fi'li qalbi. Sekarang tuliskan. Qauli itu apa? Qauli. Nah. Qauli ucapan. Ya. Qauli ucapan. Fi'li. Ya, fi'li perbuatan. Ya. Qalbi. Qalbi merasakan, ya kan? Ya, qauli fi'li qalbi. Bila sempurna ini sempurna tuh semua pekerjaan. Karena disinilah berdirinya takbiratul ihram itu. Qauli fi'li qalbi. Lihat, kalau ucapan aja ada berasa. Katakan. Qul katakan, qauli katakanlah, ya kan? Fi'li perbuatan, maka di sini biar berasa lakukanlah. Ini. Itu. Lalu qalbi merasakan, maka di sini rasakanlah. Kau lihat yang dalam kurungnya yang berasa. Pertama, bubuhan dilajari adalah kenapa setiap orang yang dilajari pasti diawali dengan qauli fi'li qalbi. Itu tingkatan pertama. Tingkatan pertama nomor 1 adalah qauli. Nomor 2 fi'li. Nomor 3 qalbi. Katakan, lakukan, rasakan. Katakan, lakukan, rasakan. Bila kiraan kau dapat melakukannya, jangan kau katakan. Kenapa? Supaya ikan menemukan sidik, artinya benar. Rasulullah, pengikut Rasulullah, Rasulullahnya sidik, seorang kata sidik. Kira-kira pengikut siapa ikam? Kalau usah ngaku pengikut Rasulullah, kau ikuti aja sidik. Amanah, tablik patonan. Bila dia mengikuti itu, mengikut Rasulullah. Nah, itu coba lihat jadi ngikuti siapa? Nah, katakan, lakukan, rasakan. Kayak ini lah. Supaya kamu tahu, aku ini ada di mana nomor satunya. Dia pemula pasti nomor satunya ada di qauli, di ucapan. Katakan, lakukan, rasakan. Kita anak nomor satunya di nomor 2. Lakukan dia, rasakan, katakan. Coba rasanya belain dah sudah. Lakukan dia, rasakan, katakan. Sampai akhirnya nomor satunya di bawah. Rasakan, baru ku katakan, itulah yang kulakukan. Nah, dapat di situ. Jadi yang keluar berikutnya rasa buahnya yang berkata deh. Nah, baru tahu ikam. Rasa kan memandangkan ayat-ayat jaga ikam nih, iya, amsirat Quran. Rasa mau pandir nah. Rasakan, baru mengatakan. Enggak ada rasanya apa yang kukatakan kepada bubuhanmu. Maka aku busuk di dalam Rasulullah. Nah. Kayak anak luput ayatnya, karena kan berpikir. Rasakan, katakan, lakukan. Nah, itunya.
rasakan, katakan, lakukan. Kayak itulah. Jadi satu tadi di sini, ini jadi nomor satu, ini pun jadi nomor satu, semuaan jadi nomor satu lah. Bila dapat kayak itu tauhid, tauhid ada nomor dua lah. Kadang-kadang, nah itu baru tauhid. Ya. Lihat dikit aja jalannya tadi. Tapi bang, kadang di sini aja gugur, tapi kau. Iya. Nah, di sini yang pertama dulu katakan, jinya lakukan, rasakan. Kenapa? Karena tabuliknya ikam. Tabuliknya ikam loh. Awalah ada tabuliknya ikam. Coba. Bila ikam katakan mengendangan apa ikam lah? Ada tabulik lah. Tabuliknya lah. Oh, kasih tuh ya, katakan ikam mendengar, tabulik ikam. Bila kali ikam lakukan, diri ikam seorang udah mengatakan dusta, ya kan? Iya. Benar kan? Ayo silahkan aja buka, pasti nama mendengar tuh padakan. Ikam ini dusta aja, maka tiba nama buka, ya kan? Buka situ seumur hidup ikam tetap bunyi terus nah. Kecuali kan perbaiki. Buka aja kita tetap kamu tutup ini. Ada gerundungnya, pendustaannya, parai. Ya kan? Iya. Nah itu. Nah itu berjaya. Maka ini tuntunannya. Nah, itu fungsinya. Buka di situ surah ke-7. Ayat 179. Kira gampang kan? Ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Nah, sama. Jin dan manusia sama. Ini amalannya lah. Ayo. Kenapa? Bedanya cuma ada bertubuh. Mereka mengatakan, mereka melakukan dusta. Nah, maka itu yang mereka rasakan, ya kan? Sama kan? Kenapa? Karena mereka adalah pendengaran, penglihatan, dan hati, ya kan? Nah, apa yang mereka katakan, yang mendengarkan mereka, terbuli ke mereka, kan? Iya. Ulang ya itu. Lihat nih, isi neraka tuh dari kalangan jin dan manusia kan? Iya. Coba beriman. Makanya Quran udah melajari apabila ajarnya ya ayuhan nas, wahai manusia, berarti belum beriman. Bila sudah beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, beda sebutannya. Maka di sini Bu Andai, makom bubuhanmu tergantung ikam di mana andaknya sekarang. Bila ikam di manusia, nyata ya ayuhan nas. Bilanya manusia berkumpul lawan jin lawan manusia, neraka andaknya. Lalu coba bahaya ke surga juga, rusak. Udah nyata. Ayo siapa yang masih manusia dudukan sini neraka, aku tahu. Dilajari dengan Quran ini. Yang pertama tinggalkan dulu manusia tadi supaya jadi orang-orang yang beriman, kan? Ayo gitu. Lalu siapa gerak orang-orang beriman? Berdirilah rasa iman di ikam. Kalau bang, kita aja mengita-ngita. Nah ini, nah rasa iman itulah sebenarnya. Kenapa? Kau rasa iman itu seperti itulah rasa orang-orang yang beriman. Ada tak kumpullah rasa iman itu di ikam. Iyalah, nyak dikumpulkan jenala kala. Ada perlu aku mau absen kayak di sekolahan SD, buatnya lah. Pada ada di akhirat itu kena. Oh namanya si ini, oh namanya si itu kan ada. Habis gelar al ini itu habis hangit. Nah, apa gam? Paling siapa tidak? Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang di makom iman maka terkumpul dengan orang yang beriman. Begitu. Tapi bila ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, pas berbeli kulit dihiga bujal, bujal kawal kita. Ada hamuk lah, hangit gam. Nah itu. Nah makanya siapa yang beriman bersamaku, nah kayak itu dah. Lalu beriman tadi pembuktian iman bulan-bulannya. Kalau bang kita kan sudah beriman, pembuktian iman bubuhanmu di takwa.
Karena yang akan membunuh imanmu ketika kau tidak takwa. Nah, makanya itu pengikut Rasulullah itu kayak apa gerang? Kada asal ikut-ikutan lain. Rasakan lah. Barang siapa yang melapangkan dirinya untuk turun ke majelisku, pasti lapang rezekinya. Kan? Kayak itulah. Bila yang memberatkan dasar ngalih juga, apalagi disangkut pautkan dengan rezeki. Aku selalu belajar sidin ngalih benar rezeki, tambah ngalih, wow, apa yang menjikan? Nanti buntatnya. Coba, padahal harus dapat memilah. Kenapa? Karena ada semudah menyambat buahnya untuk umpat majelis Quran ini. Nah itu tadi bahasanya ketika ikam membiat diri ikam, membaiat diri ikam, berjanji ikam dengan Rasulullah nah ada di ikam. Sebenarnya ada orang bang. Nah, ikam beat diri ikam, lalu disitulah pembuktian ulang. Bujur-bujurkah ikam dengan beat ikam? Apakah ikam berpaling hanya karena ekonomi? Apalagi karena bisnis ini itu, sudahlah. Mau padahkan aja bang. Banyak kegiatan itu ini, terlalu giat bang hidup. Majelis kada giat yang lain. Nah, salah aja sih tuh. Padahal kada tiap hari majelis deh. Ini bisa jadi terlalu giat ke lain, pas tinggal uyuhnya lagi nonton ke majelis. Itu aja. Padahal situ, itulah rumusnya tadi. Di mana disebutkan sekiranya mereka benar-benar menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, niscaya mereka akan dapat rezeki dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Kurang apa makanya wa mayatakillah. Kurang apa ayat 1000 dinar aja. Anu tuh amalan biar sugih. Padahal itu sugih rasa buatnya. Dan kenyataan juga ini kan di harta tapi ini berkecukupan. Jangan ada kekurangan. Kenapa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lapangkan segala urusannya. Kenapa? Karena orang yang bertakwa kepada Allah, pembuktiannya, kenyataannya adanya Allah aja banyak. Ayo. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang duduk di nyata. Allah karena kayak apa yang bertakwa menikah mohon Allah masih berdua. Coba bang. Nah itulah jalan Allah. Makanya barang siapa yang ku kasihi, maka aku jalan Allah jadi penglihatannya dengan akunya melihat. Aku jadi pendengarannya dengan akunya mendengar. Kasih itu aku yang jadi tangannya dengan aku yang memegang, aku jadi kakinya dengan aku yang berjalan. Lihat Allah Ta'ala yang berjalan apa? Kasih itu kan. Padahal manusia diingkar aja bang. Padahal semua aja Allah aku kasihi. Anakku pada gak dikasihi. Dikasih napas kalau bertahan. Lalu yang aku jadi Allah jadi penglihatannya. Yang bernapas jadilah pendengaran penglihatan. Cuma siapa aku kan adalah yang jadi penglihatan dah. Manusianya aja ingkar, makanya kau akan beriman tanpa ilmu. Lalu kadang akan beriman juga pun cuma hafal. Nah, ada beriman cuma hafal. Nah makanya bila sudah aku jalan Allah menjadi penglihatannya dengan aku yang melihat, maka ikan merasakan dong. Nanti jadi kan ada lagi pertanyaan, kok bisa sidin itu tahu? Kecuali Allah kada tahu, baru aku kada tahu. Ini mesti pahami itu lah. Aku jalan Allah jadi penglihatannya, makanya pun sudah penglihatan Allah. Ini berpajam nih biji matanya penglihatan Allah. Nah, lalu semua ini bukan untuk jadi gerunungan di hati buanmu. Kau rasakan, bang belain gak penglihatan ada tuh di siapa? Makanya ketika lebur di situ, aku jalan Allah jadi penglihatannya dengan aku yang melihat. Maka tadi diam itu sudah. Ikam rasaku jalan Allah. Karena ikam terasul bertaat. Nah, ini bang mencari Rasulullah nang mana? Apa? Ya kan? Nah, ke situ. Lalu membujur-bujur ikam ada di sini adalah Rasul Allah bertaat. Ikam kasih sayang buatnya. Rasulullah itu rasa Allah lah.
Allah pengasih penyayang, kasih sayang enggak? Enggak. Nah, dapat rasa itu buatnya, kau tahu tuh hakikat ikhlas. Tanpa kasih sayang, dusta ikhlas. Camkan itu. Nah ini, makanya kita belajari. Kamu anak sayanglah. Ada lagi kamu anak minta balas ke anak. Kayak itu sebenarnya hakikat ikhlas tuh. Manusia kadang-kadang menemukan keikhlasan tanpa ia merasakan kasih sayang. Lalu rasa kasih sayang ini tadilah yang jadi kelakuannya. Nah, situ. Kayak apa manusia hendak ikhlas? Ini menganggap Allah aja pamrih. Coba, kau kan pada menganggap Allah pamrih lah. Bahkan sampai ada nabi ceramah, kita ini bernapas kada gratis, bungolnya bang. Makanya kita disuruh sembahyang apabila nyuruh. Dibeli deh. Sampai kayak itu dianggap apa? Kita ini kada gratis, bernapas ini kita harus sembahyang. Berarti Allah ngambil keuntungan di situ. Karena sembahyang tak umur Allah rugi mulai. Nah, makanya kayak mana tahu ini hakikat kasih sayang buatnya. Bila manusia itu masih di makam perhitungan dengan Allah Ta'ala itu aja dah. Nah, padahal tenggelam di dalam situan sebenarnya rasa kasih sayang itu. Maka tahu lekam, bila kamu dapat merasakan rasa kasih sayang Allah tadi, ada ingkar mulai bulu kulit sampai sumsum. Temukan kasih sayang Allah di dalam deritamu buatnya. Maka di saat bahagia, tenang aja. Ini kadang anggap kalau sayang bila bahagia, bungolnya. Lalu sedikit pindah ada penyakit, lalu macam-macam kena bersangka. Kayak apa hilang buatnya parah. Nah ini maksudnya dengan kata lain, dapatlah kita merasakan kasih sayang Allah. Ini yang utama. Bila siapa yang kada ada batalnya rasa kasih sayang Allah, walaupun aku di dalam derita, maka kada ada neraka bagiku. Coba camkan itu. Ini sekali pacaran patah hati, yang bunuh diri kan bungol. Karena kan bukan berarti yang muda aja tuh bisa juga jatuh cinta, apa salahnya? Pacar mana nih? Oh ada suaranya. Iya kalau jalan, ya kan aja. Sadakta katanya gitu. Nah, makanya itu nah. Maka kada ada lagi kekecewaan itu kada ada. Asal ikan bujur-bujur tenggelam di dalam kasih sayang Allah, maka bahagia dan derita itu sebenarnya kada ada. Nah, kayak itu. Ke situ maksudnya. Yang ada hanya himpun di dalam rahmat dan nikmat Allah. Ayo, yang mana rahmatan lil alamin. Rahmat itu ialah Muhammad, rahmatan lil alamin. Itulah roh. Lalu dengan roh tadilah bernapas. Maka berasalah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nikmat Allah yang mana yang kau dustakan. Hah? Apa yang kamu nunggu sama masalah apanya? Quran udah mah. Udah garis merah situ. Tahu benar ya kan? Ya apa je? Maka semua anunya, kau tahu lah. Kepahitan itu adalah obat. Lihat ya. Yang pahit itu obat. Makanya obat itu pahit. Tapi yang nanti kalau sakit gigi itu terlalu manis. Apa jar? Terkejut kan dengar. Iya kalau jar. Nah, makanya di sini kita manusia itu dilajari untuk tegar, dilajari untuk menjadi jiwa yang besar. Di saat dihadapkan kepadanya kesempitan, padahal di saat itu kan dilajari untuk luas, berjiwa besar. Makanya kesempitan tadi, nah harus saya jauh-jauh. Orang tuh kalau hendak kuat berangkatan, kenapa latihan tuh berangkatan besi itu? Orang angkat besi itu adalah kira-kira mengangkat kayak angkatan imbir, latihannya ada kan? Nah, semakin banyak latihan mengangkat yang berat tadi, maka terasa ringan baginya. Nah, makanya kan kembali kepada manusianya, oler.
Ya ada. Nah, lalu perhatikan lagi rintangan banyak. Rintangan bagi orang yang beriman kan ada lagi rintangan. Lalu kemana rintangan tadi? Bagi orang yang beriman, apapun itu bukan rintangan bagiku, tapi tantangan. Nah ini rintangan, tantangan, dijagalah barulah dalam tangan. Coba Bang. Nah ini hendak menggapai sesuatu dalam tangan, tapi kebanyakan rintangannya. Percaya, karena kan dapat apa-apa. Nah dalam tangan ini genggaman. Nah ini maksudnya. Makanya inilah contoh setiap ayat dibunyikan bila sudah berdiri diikam bagaikan ikam ingkot kayak ini. Nah padahal kan dia pandang diingkot, padahal itu pendirian seorang. Nah bila sudah berinkut itu bahasanya bukannya biar pacul tangan kuning tapi genggamanku kan bakal lepas. Lo kayak pernah? Nah ini tangan pacul kada sudah berlepasan kayak apa itu? Nah itulah bahasa ingkutan tadi. Makanya kan ada ujian banyak sebenarnya bagi orang yang beriman. Makanya kita ini banyak ujian karena beriman Bang. Sadar diri, itu. Kenapa? Pembuktian ikam beriman bila masih melihat ada ujian belum beriman. Buano. Nah, lalu apapun yang dihadapkan ke ikam, kalau itu dari yang pengasih penyayang, kada siksa bagimu. Nyamannya bacaannya, walaupun itu nikmat yang luar biasa, ketika ikam ingkar dengan kasih sayang Allah, ya jadi penyakit, mulai ya kan gitu. Nah, sebaliknya. Kenapa? Karena ingkar dengan kasih sayang Allah. Ini mengingkari kasih sayang Allah juga. Wah, jangan makan daging pekanan ya juga. Nah, makanya tuh ingkar kalau. Nah, siapa namanya ingkari? Dari sini. Akhirnya semua ngalih makan, ngalih coba memakan. Bukan ngalih coba memakan, seorang kebanyakan tantangan. Ini ke situ. Ayat berapa tadi? 179 surah 7. Iya. Ulangi ayat itu. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Ya. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Stop. Seperti apa hati yang memahami ayat Allah? Hati yang merasakan sirat Quran. Ini gunanya dibacakan turun ke majelis deh, supaya dapat memahami rasa siratnya. Coba aku kalau memberi, aku tamatakan sudah lah, hampihan. Iya kan? Nah, kenapa? Karena sedikit rasamu berubah, kau empati pikirmu, kau ingkari rasanya, ya kan? Doh. Jadi penyebabnya masuk neraka, mereka memiliki hati tapi kada dipergunakan untuk memahami ayat Allah kan? Bukan memahami yang bahasa dihafali. Lalu Bang, oh surah anu ayat anu ini nah terjemahnya. Itu bukan paham, lain. Contoh, anak paham lah. Ini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebatas hafalan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya kan? Yang namanya paham, hatiku kada pernah bergeritik sedikit pun Allah menyiksa kok. Ayo, kada diulang-ulang kayak itu kayak apa berasa? Dapatlah mempertahankan Allah kada pernah menyiksa kok banyak. Walaupun aku di dalam derita jar manusia, aku kada tersiksa. Coba pahami. Ini Rasulullah secara umumnya, wahai abiku jabat 5. Pian kan kekasih Allah, wahai abahku. Coba orang apa? Pian Rasulullah kekasih Allah. Kenapa pian sakit? Kenapa pian garing juga? Harusnya kan bisa garing pian. Lalu apa kata beliau? Aku manusia seperti kamu, Fatimah, ya kan? Kayak itu lah. Aku bisa garing juga. Cuma
Cuma bedanya, nah di bedanya ini, amun cuma hafal nah, siapa dapat merasakan yang sambat malam ini? Rasulullah ada dinya. Cuma bedanya Fatimah, orang lain merasakan sakit ketika garing, aku merasakan nikmat yang ada aku rasakan di saat aku sehat. Dapatlah. Nah itu karena kau dicangkok-cangkok, ya kan? Amun umpet menyambet kau, tapi rasanya jangan kau ingkari dirimu sendiri. Tuh rasa itu mencatok kamu kan? Ini, ayo, luar biasa buahnya kalimat itu nah. Di saat sakitnya Rasulullah aja nikmat yang ada ditemukan di saat sehat. Coba, berarti sehat dan sakit tetap nikmat. Itu surga baikongan. Nggak apalagi pakai tuh kok. Iya Pak. Kasih itu. Nah makanya perbandingan. Jadi ingati buahnya. Kau kira gampang nggak sebagai contoh? Sebagai contoh tuh pasti paling berat daripada nama contoh. Kau ingat. Supaya apa? Supaya yang mencontoh ada keluhan. Ya. Supaya yang mencontoh ada keluhan. Makanya di Quran ini kurang apa? Ibrahim kenapa membantah bapaknya seorang lah? Demi pendirian tauhid lah. Ujar? Apa kisah aja itu? Kenapa Ibrahim membantah walaupun itu bapaknya seorang? Seorang ipar aja lama. Mana? Kemarahan nih jadi. Memang kalau sudah tauhidan nih kan. Nah coba, kada supan lah. Aduh, apalagi kan zaman orang kampung parai. Coba, nah kayak itu. Jadi akhirnya rasa Ibrahim ada di ikam. Coba pahamlah. Makanya kenapa 25 nabi dan rasul. 25 itu juga nabi, namanya nabinya Adam Nabiullah aja lah. Ya tubuh ya. Dan rasul, pas rasul tuh rasa dan 24-nya. Nah, bila himpun itu Muhammad namanya. Makanya Muhammad Rasulullah. Maka mulai Adam alaihissalam beriman kepada Rasul Muhammad bertaan. Ke situ. Apa? Makanya, jadi kalau yang diterangkan tentang Isra dan Mi'raj, pasti kenapa yang disebutkan Nabi Muhammad aja lah. Adalah disebutkan nabi-nabi yang lain. Adalah pertanyaannya, Nabi Adam itu Mi'raj apa kada? Kan gitu. Atas dasar apa ikan menjawab Mi'raj? Karena aku ini kan udah mulai jadi untuk tertanya jawab kayak anak SD lah ya. Apa dasarnya ikan mengatakan bahwa Nabi Adam itu Mi'raj? Aku mulai jadi bujur-bujur, jangan mengumpulkan sambatan wala. Ayo. Diberi kesempatan bertanya.